Voyez-vous, un écrivain travaille solitairement et jugé dans la solitude. Pada video Askiologi kali ini, kita akan membahas seorang pria yang percaya bahwa hidup mungkin tidak memiliki makna. Seorang pemikir yang menolak menyerah pada keputusasaan, tetapi juga menolak menghibur dirinya dengan jawaban-jawaban yang menurutnya belum tentu benar. Ia pernah berkata bahwa hanya ada satu persoalan filsafat yang benar-benar serius. Bukan tentang Tuhan, bukan tentang moral, bukan pula tentang bagaimana alam semesta tercipta, melainkan, apakah hidup ini layak dijalani? Mengapa seorang filsuf sampai mengajukan pertanyaan seberat itu? Apakah ia sedang mengajak manusia untuk putus asa? Ataukah justru ia sedang menunjukkan cara paling berani untuk mencintai kehidupan? Dan mengapa, lebih dari setengah abad setelah kematiannya, pemikirannya terasa semakin relevan di dunia yang dipenuhi kecemasan, kesepian, dan pencarian makna? Untuk memahami semua itu, kita harus kembali ke sebuah kota kecil di Aljazair pada awal abad ke-20, tahun 1913. Di kota Mondovi, Aljazair yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan Prancis, lahirlah seorang anak bernama Albert Camus. Tidak ada yang menyangka bahwa anak dari keluarga miskin itu kelak akan menjadi salah satu penulis dan filsuf paling berpengaruh di dunia. Ayahnya hanyalah seorang buruh perkebunan anggur. Ketika Camus baru berusia 1 tahun, ayahnya meninggal dalam Perang Dunia Pertama. Sejak saat itu, Camus tumbuh hanya bersama ibu, nenek, dan pamannya. Ibunya hampir tidak bisa membaca. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga demi menghidupi keluarga. Rumah mereka sederhana, hampir tidak ada kemewahan. Namun justru dari kehidupan yang keras, itulah Camus mulai mengenal kenyataan bahwa dunia tidak selalu memberikan apa yang manusia harapkan. Meski hidup dalam keterbatasan, Camus memiliki kecerdasan yang luar biasa. Seorang gurunya melihat potensi itu dan membantunya memperoleh beasiswa. Kesempatan itulah yang mengubah seluruh hidupnya. Ia mulai membaca sastra, filsafat, sejarah, dan karya-karya para pemikir besar. Namun hidup kembali mengujinya. Di usia remaja, Camus didiagnosis menderita tuberkulosis. Penyakit itu memaksanya berkali-kali menghentikan aktivitasnya. Ia sadar bahwa hidup bisa berakhir kapan saja. Kesadaran akan kematian inilah yang perlahan membentuk cara pandangnya terhadap kehidupan. Ketika banyak filsuf sibuk mencari jawaban tentang makna hidup, Camus justru mulai bertanya, bagaimana jika memang tidak ada makna yang sudah disiapkan untuk kita? Apakah hidup tetap layak dijalani? Pertanyaan inilah yang kemudian melahirkan gagasan paling terkenal dalam hidupnya, absurdisme. Namun sebelum memahami absurdisme, kita harus memahami apa yang dimaksud Camus dengan kata absurd. Menurut Camus, manusia selalu menginginkan kepastian. Kita ingin tahu mengapa kita lahir, mengapa kita menderita, mengapa orang baik bisa meninggal lebih dulu, mengapa dunia terasa tidak adil. Tetapi, ketika semua pertanyaan itu diajukan kepada alam semesta tetap diam. Disinilah absurd lahir. Absurd bukan berarti hidup itu aneh. Absurd adalah benturan antara keinginan manusia mencari makna dengan dunia yang tidak memberikan jawaban. Bayangkan seseorang berteriak di tengah lembah. Ia berharap mendengar jawaban, tetapi yang kembali hanyalah gema, suaranya sendiri. Begitulah, menurut kamu, hubungan manusia dengan alam semesta. Lalu, jika hidup memang absurd, apa yang harus dilakukan? Sebagian orang memilih menyerah. Sebagian lagi melarikan diri ke berbagai keyakinan yang membuat mereka merasa aman. Namun Camus menolak kedua-duanya. Ia mengatakan bahwa kita harus berani melihat kenyataan apa adanya, tidak menutup mata, tidak berpura-pura, tidak menciptakan ilusi. Justru di sanalah kebebasan dimulai. Pemikiran ini ia jelaskan dalam salah satu karya terbesarnya, The Myth of Sisyphus. Camus mengambil kisah dari mitologi Yunani. Sisyphus dihukum para dewa untuk mendorong sebuah batu besar ke puncak gunung. Setiap kali hampir sampai, batu itu kembali menggelinding ke bawah, dan Sisyphus harus mengulanginya lagi, selamanya. Sekilas, hukuman itu tampak sebagai penderitaan tanpa akhir, tetapi kamu melihat sesuatu yang berbeda. Menurutnya, pada saat Sisyphus turun kembali mengambil batu itu, ia sadar sepenuhnya terhadap nasibnya.
Dan justru karena kesadaran itu, para dewa kehilangan kuasa atas dirinya. Kamu kemudian menulis kalimat yang sangat terkenal. Kita harus membayangkan Sisyphus sebagai manusia yang bahagia. Mengapa bahagia? Karena meskipun hidupnya tidak memiliki tujuan akhir, ia tetap memilih menjalani hidupnya. Ia memberontak terhadap absurditas bukan dengan menyerah, tetapi dengan terus hidup. Inilah inti absurdisme, bukan pesimisme, melainkan keberanian hidup tanpa jaminan bahwa semuanya akan memiliki makna. Pandangan ini sering disamakan dengan nihilisme, padahal keduanya berbeda. Nihilisme mengatakan bahwa karena hidup tidak bermakna, maka tidak ada nilai yang benar-benar penting. Sedangkan kamu justru mengatakan, karena hidup tidak memberi makna secara otomatis, manusialah yang harus menciptakan makna melalui cara ia hidup. Inilah yang disebut kamu sebagai pemberontakan. Bukan pemberontakan dengan kekerasan, tetapi pemberontakan terhadap keputusasaan, terhadap sikap menyerah, terhadap keyakinan bahwa hidup tidak layak dijalani. Semakin manusia sadar bahwa hidup itu absurd, semakin ia memiliki kebebasan untuk menjalani hidup sesuai pilihannya. Pemikiran ini juga tampak dalam novel terkenalnya, The Stranger. Tokoh utamanya, Myrsol, hidup tanpa mengikuti harapan masyarakat. Ia tidak berpura-pura sedih, tidak berpura-pura bahagia, dan justru karena kejujurannya, itulah ia dianggap berbahaya. Melalui tokoh itu, kamu menunjukkan betapa sering manusia lebih menghukum kejujuran daripada kepalsuan. Di masa Perang Dunia Kedua, kamu bergabung dengan gerakan perlawanan Prancis terhadap pendudukan Nazi. Ia menjadi jurnalis bawah tanah. Bagi kamu, filsafat tidak boleh berhenti pada kata-kata. Filsafat harus diwujudkan dalam tindakan. Karena itulah ia selalu menolak segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan ideologi. Pandangan ini membuatnya berselisih dengan Jean-Paul Sartre. Keduanya sama-sama tokoh besar filsafat Prancis. Namun, kamu menolak gagasan bahwa kekerasan dapat dibenarkan demi mencapai tujuan politik. Baginya, ketika manusia mengorbankan kemanusiaan demi sebuah ide, maka ide itu telah kehilangan nilainya. Pada tahun 1957, kamu menerima hadiah Nobel Sastra. Ia baru berusia 44 tahun, menjadikannya salah satu penerima Nobel termuda saat itu. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. 3 tahun kemudian, pada tanggal 4 Januari 1960, mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di Prancis. Kamu meninggal di tempat. Ironisnya, di sakunya ditemukan tiket kereta yang sebenarnya semula akan ia gunakan. Seandainya ia memilih naik kereta, mungkin sejarah akan berbeda. Akhir hidup kamu sendiri terasa seperti kisah absurd yang sering ia tulis. Kematian datang tanpa alasan yang bisa dipahami, tanpa peringatan, tanpa makna yang jelas. Tetapi mungkin justru disitulah seluruh filsafatnya menemukan bentuk paling nyata. Bahwa hidup memang rapuh, bahwa manusia tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi besok. Namun semua itu bukan alasan untuk berhenti hidup. Hari ini, pemikiran kamu terus hidup. Di tengah meningkatnya kecemasan, kesepian, dan krisis makna, absurdisme kembali dibicarakan oleh jutaan orang. Bukan karena ia menawarkan jawaban yang mudah, melainkan karena ia mengajarkan keberanian menghadapi kenyataan. Kamu tidak meminta kita berhenti mencari makna. Ia hanya mengingatkan bahwa mungkin alam semesta tidak berkewajiban memberikan jawaban. Dan meskipun demikian, kita tetap bisa mencintai kehidupan. Mungkin warisan terbesar Albert Camus bukanlah konsep absurdisme, melainkan keberaniannya mengatakan bahwa manusia tetap dapat tersenyum, berkarya, mencintai, dan berharap. Bahkan ketika dunia tidak menjanjikan apapun, karena pada akhirnya kemenangan terbesar manusia bukanlah menemukan makna yang sempurna, melainkan memilih untuk terus hidup, meski tahu bahwa tidak semua pertanyaan akan pernah terjawab. Lalu menurut kalian, apakah hidup memang absurd seperti yang diyakini Albert Camus? Ataukah manusia sebenarnya memiliki makna yang sudah ditentukan sejak awal? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.
Jika kalian menikmati pembahasan filsafat bergaya dokumenter seperti ini, jangan lupa dukung channel Askeologi dengan menekan tombol subscribe. Karena masih banyak kisah para filsuf dan pemikir besar dunia yang akan kita telusuri bersama pada video-video berikutnya.